Saya rasa semua individu di dunia itu mau kesejahteraan dan mereka mau keefektivitasan dalam mendapatkan sesuatu dalam hidup mereka. Ada 3 framing untuk menggambarkan debat ini. Framing pertama, kita hidup di dunia yang semakin canggih. Lihat bagaimana AI sudah bisa bikin lagu dan konten kreatif justru lebih cepat daripada proses manual yang dilakukan oleh manusia. Tapi yang kedua, robot adalah entitas yang kemudian objektif. Mereka tidak terpengaruh dengan emosi, bias dan lain-lain yang kemudian dilakukan oleh manusia di status quo. Tapi apa outputnya? Satu, ada pengalihan tenaga kerja dan interest masyarakat di status quo ke bidang teknologi dan juga teknisi karena ada generasi Z atau alpha yang mereka hidup dengan menyerap info digital selama bertahun-tahun misal. Tapi yang kedua, ada ketimpangan kepercayaan masyarakat dan segregasi antara yang pesimis dan juga optimistik. Yang pesimis itu ya karena mereka belum merasakan bagaimana kebermanfaatan teknologi ini bagi mereka. Mereka cenderung menolak tanpa merasakannya lebih dahulu. Seperti orang-orang muda di Jepang yang mereka sudah optimis ciptakan teknologi robot, tapi di selain baby boomers mereka enggan untuk ganti ke digitalisasi dan membuat negara mereka ketertinggalan. Kenapa ini buruk? Satu, ada aktor rentan seperti orang-orang yang tidak dekat dengan perkembangan teknologi, seperti lansia Jepang yang tadi itu jadi susah mengakses misalkan bantuan kesehatan ketika misal mereka sakit. Tapi yang kedua, ada ketidakefektifan dan juga kegagalan tenaga kerja bantuan kemanusiaan seperti guru-guru yang tidak kompeten karena gajinya kurang, karena manusia dipengaruhi hal-hal seperti materi, emosional dan subjektivitas. Tapi ketiga, akan muncul ketimpangan kualitas pada sektor pragmatis antara negara maju dan berkembang karena ada perbedaan ideologi, sistem, sosial dan juga pemerintahan yang kemudian sangat berpengaruh kepada manusia secara emosional, misalkan seperti ada korupsi, nepotisme dan lain-lain. Tapi yang keempat, orang-orang progresif itu kemudian yang mereka sadar tentang teknologi pada negara konservatif itu kehilangan akses pekerjaan, seperti lulusan misal IT di Indonesia yang banyak nganggur karena ada perusahaan-perusahaan skeptis yang takut menerima mereka, takut berganti kepada robot-robot ini karena mereka takut mem-PHK dan mendapatkan backlash dari masyarakat. Ini buktikan apa? Bahwa masyarakat itu kemudian mereka belum dekat dengan teknologi ini, padahal kita akan mendekati hal-hal seperti digitalisasi dan lain-lain. Maka framing kedua apa? Modelisasi kami akan mentransisi alokasi bantuan kemanusiaan yang dekat dengan masyarakat seperti dokter, militer, guru dan lainnya sebagai fungsi-fungsi praktikal oleh pemerintah. Artinya ini dilakukan secara objektif dan inklusif. Tapi disclaimer, ini bukan berarti semua pekerjaan akan diganti. Masih ada misal pekerjaan entertainment dan lain-lain yang bisa kamu geluti. Tapi yang kedua, dalam proses transisi masih akan ada banyak penglibatan teknokrat di luar teknologi, misal seperti dokter yang memasukkan atau menginput informasi tentang kesehatan di dalamnya. Tapi yang ketiga, ada badan pengawas teknologi seperti ada pada status quo sehingga check and balance akan muncul, tidak akan ada malpraktik secara sembarangan. Atau yang keempat, saya rasa ini dilakukan oleh masyarakat internasional dengan kepentingan mereka secara inklusif, secara global. Artinya akan ada perkembangan yang masif dan ada transfer kognitif misalkan secara langsung atau lewat organisasi internasional seperti ITU misalkan. Maka akan ada akses dan juga bantuan juga bagi negara-negara berkembang itu jauh lebih efektif karena ini dilakukan secara masif. Tapi framing ketiga, maka beban kami membuktikan apa? Satu, kenapa ini utilitariannya bagi semua orang? Tapi dua, secara sosial, kenapa dampak komunal, lapangan pekerjaan dan lain-lain akan tetap terselamatkan dan bahkan jauh lebih baik? Yang pertama tentang utilitarian. Parameter kebermanfaatan di status quo adalah efektivitas, aksesibilitas dan juga pemerataan. Masalah di sisi oposisi adalah kamu mau bertahan pada status quo atau menolak adanya transisi ini. Saya rasa kondisinya sudah sangat parah. Ada proses pengembangan yang lama, guru atau dokter itu harus belajar selama 20 tahun dengan informasi yang sudah ada di status quo tanpa pengembangan apapun misalkan. Bahkan ketika ada perkembangan teknologi, ini hanya akan ada di negara-negara maju seperti Jepang dan negara Eropa misalkan, dan ini menimbulkan ketimpangan bagi secara global. Tapi analisis penyelesaiannya apa? Satu, sektor bantuan di sisi kami akan jauh lebih efektif karena ini dibutuhkan, bukan karena pada akhirnya kamu akan memiliki kamu akan punya misalnya program yang khusus, kamu bisa cloning sebanyak mungkin. Tapi yang kedua, akan ada pemerataan standar karena satu robot dan robot yang lainnya memiliki nilai kognitif yang sama, mereka bisa memberikan pelayanan yang sama dan tidak bias pada akhirnya. Tapi tiga, akan ada jangkauan yang lebih bagus kepada tempat-tempat yang rentan seperti 3T dan lain-lain karena robot tidak peduli tentang keluarga mereka tidak peduli ketika mereka dipindah tugaskan. Tapi oposisi akan bilang apa? Satu, saya rasa mereka akan bilang orang-orang butuh emosional dan lain-lain. Saya rasa ini tidak eksklusif karena robot juga bisa memberikan gerak-gerik yang sama karena emosional ditangkap manusia dengan adanya ekspresi orang dan lain-lain yang bisa kamu pelajari sebagai robot. Itulah yang terjadi di Jepang, bukan? Tapi banyak orang juga yang kemudian mereka curhat dengan ChatGPT walaupun tahu itu adalah AI. Ya ini justru membuktikan bagaimana ada objektivitas yang lebih baik ketika kamu butuh emosional karena kamu tidak dipengaruhi oleh bias. Pun kalau misalnya ada programmer yang bias kayak DeepSeek yang kemudian masukin nilai-nilai Cina, saya rasa akan ada check and balance karena ini dilakukan secara masif oleh OpenAI juga, oleh ChatGPT juga yang akan memberikan informasi yang lain. Tapi yang kedua, kenapa masyarakat akan bisa menerima ini? Satu, karena ini dilakukan secara masif, artinya akan ada habituasi dan penyesuaian dari masyarakat. Tapi dua, karakteristik masyarakat modern itu sudah dekat dengan digitalisasi dan hal-hal seperti robot ini tidak asing bagi mereka, maka mereka bisa menerima ini. Tapi yang ketiga, dalam jangka pendek saya akan bahas di isu kedua, outputnya apa pada isu ini? Satu, lebih banyak orang yang akan terbantu secara akumulatif, tapi dua, ada akses yang sama untuk modal mereka compete di dunia kerja karena mereka mendapatkan bantuan tenaga yang sama aksesnya dan kualitasnya. Tapi yang ketiga, akan ada
pemerataan bantuan kepada aktor rentan yang paling membutuhkan. Tapi yang isu kedua tentang isu kedua tentang kondisi sosial, saya akan menjawab kenapa tenaga kerja dan kondisi sosial pada akhirnya akan jauh lebih baik. Satu, tentang tenaga kerja. Dalam jangka pendek justru ada lapangan pekerjaan karena teknokrat ini kemudian mereka fokus pada pengembangan misalkan, sehingga akan ada lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan seperti guru, dokter, dan lainnya. Karena apa? Proposal ini tidak sembarangan, ada transisi, artinya ada penyesuaian, ada sosialisasi dulu, ada pengembangan dulu. Tapi yang kedua, dalam jangka panjangnya akan ada penyesuaian lapangan pekerjaan dari masyarakat modern karena mereka tahu bahwa suatu saat mereka akan digantikan robot dan lain-lain. Itulah kenapa banyak yang bikin tips apa pekerjaan yang tidak akan digantikan misalkan. Tapi yang ketiga, ada progresivitas dari penelitian yang baru karena teknokrat ini yang sudah ada di status quo, mereka bisa fokus kepada hal-hal yang belum dikembangkan seperti obat rabies dan lain-lain. Karena apa? Informasi yang sudah ada mereka tidak perlu menggeluti lagi karena kemudian itu sudah dilakukan secara tenaga oleh robot pada akhirnya, sehingga inilah yang membuktikan adanya progresivitas dari hal-hal seperti ilmiah dan juga penelitian. Tapi pun yang keempat, saya rasa kalau kamu butuh pekerjaan seni dan lain-lain, masih banyak kok pekerjaan non pragmatis yang tidak akan misal digantikan oleh robot. Bisa kamu mau jadi sutradara dan lain-lain yang membutuhkan kreativitas sebagai manusia. Tapi yang kedua tentang kondisi sosial, saya rasa kalau misal kamu butuh komunalitas, satu, masih akan ada banyak keluarga di sekitar kamu, orang-orang di sekitar kamu yang akan memberikan afeksi kepada kamu, itu tidak akan digantikan oleh robot juga. Tapi yang kedua, saya rasa kamu akan lebih punya banyak waktu. Karena apa? Karena selama ini orang-orang menjadi hustle, karena mereka menjadi buruh misalkan, ketika mereka jadi dokter harus pagi, kerja dari pagi sampai pagi dan sebagainya. Itulah yang kemudian akan dihilangkan pada si kami ataupun setidaknya berkurang, sehingga masyarakat ini kemudian bisa lebih fokus pada pekerjaan yang kemudian menyita waktu mereka lebih sedikit misalnya, sehingga mereka lebih punya banyak waktu luang untuk misalnya bersosialisasi dengan keluarga mereka, mendapatkan quality time dan juga fokus kepada kesehatan mental mereka sendiri dan diri mereka sendiri, bukan tentang materialistik. Outputnya apa? Satu, utilitarian akan ada bagi semua orang dan lebih banyak orang yang akan diuntungkan. Tapi yang kedua, saya rasa bantuan bagi aktor rentan akan jauh lebih aksesibel pada isu pertama tadi. Tapi yang ketiga, akan ada penyesuaian dunia pada tren masyarakat progresif teknologi. Ketika mereka sudah tahu dan juga paham tentang modernisasi, maka akan ada lapangan pekerjaan bagi mereka, akan ada misalnya penyesuaian dan juga pembiasaan bagi mereka, dan mereka akan diterima secara sosial pada masyarakat itu sendiri karena ada pembiasaan dari masyarakat untuk misalnya menerima hal-hal yang baru seperti digitalisasi, teknologi dan lain-lain. Mereka tidak akan menolak kamu pada akhirnya sebagai masyarakat progresif. Kami bangga.